Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini udah disiapin. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini mana ya? Anissa, ada. Pak Intan. Sakit Pak. Oh sakit. Oh gitu. Oke. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini udah ada materinya. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teks anekdot ya. Mulai saja. Anekdot itu berasal dari kata Yunani yang secara harfiah bermakna tidak dikeluarkan atau kalimat yang tersirat tapi bukan tersurat gitu istilahnya. Ini juga sejarahnya. Di sini bisa dilihat anekdot pertama kali muncul dalam buku Aulnekdota yang secara bebas diterjemahkan menjadi memoir yang tak diterbitkan atau kisah rahasia. Buku ini merupakan sebuah koleksi kejadian singkat dari kehidupan pribadi dari istana Bizantin yang ditulis oleh Justinian I. Ada yang tahu I-nya apa? Tidak. Sama, saya juga nggak tahu. Lanjut aja ya. Kemudian selanjutnya anekdot ini mengandung sindiran yang tidak terlalu jelas atau tidak terpampang secara verbal atau tekstual. Nah, di sini anekdot juga merupakan sindiran yang halus kepada seseorang atau golongan sehingga terkadang ceritanya terkesan menggelitik atau bisa dibilang sindiran-sindirannya mengandung lelucon-lelucon. Nah, tema yang diangkat dalam teks anekdot yaitu politik yang pertama, kemudian ada hukum, lalu ada pendidikan, lalu yang terakhir ada sosial masyarakat. Di sini ada cara menulis teks anekdot. Yang pertama menentukan topik, kemudian menentukan tokoh, penangkai peristiwa, merangkai alur dan kerangka, yang terakhir melakukan penyuntingan. Yang di sini bisa dibilang topik yang diangkat merupakan kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tokohnya juga merupakan tokoh yang terkenal atau faktual. Yang selanjutnya proses merangkai alur, kerangka dan penyuntingan ditunjukkan agar teks anekdot terhindar dari kesalahan dan memiliki struktur yang lengkap. Jadi teks anekdot ini bukan teks secara gamblang menyindir, namun memiliki pola yang sifatnya universal atau menyeluruh gitu. Jadi sebenarnya nanti ya teks anekdot ini bisa jadi hanya satu teks ini bisa mengakibatkan beberapa unsur itu tersinggung gitu, walaupun sifatnya lelucon. Nah ya, jadi ini bagian terakhirnya. Sini ada yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Seperti namanya. Nama saya Siska Pak. Mau tanya tentang bagaimana struktur teks anekdot itu Pak. Gimana? Struktur teks anekdot Pak. Ada nggak Pak? Strukturnya. Ya ini juga bisa dibilang ini juga struktur ya. Yaitu pertama menentukan topiknya yang dikelola dari tidak dan sehari-hari. Lalu tokohnya juga merupakan tokoh yang terkenal atau biasa dilihat orang-orang. Kemudian peristiwa-peristiwanya juga menyangkut dengan keadaan poin kedua di atas, yaitu tentang tokohnya. Kemudian tentang topik yang mau dibahas itu menyangkut dengan peristiwa dari teks tersebut. Kemudian alur dan kerangkanya juga. Alur dan kerangkanya ini berupa sebuah peristiwa yang mungkin diceritakan dalam karya fiksi atau dalam lingkungan sastra yang absurd gitu atau abstrak, dimana kerangkanya ini strukturnya diubah dari keadaan yang bisa dibilang real atau faktual menjadi sebuah fiksional. Kemudian yaitu penyuntingannya itu merupakan bagian
anekdot yang terdapat dalam suatu teks atau cerita gitu. Baik, Nah, Pak. Ngerti? Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, sama-sama Siska. Siska tadi Siska Iya Pak, saya belum absen Pak, maaf Pak. Baru telat Pak tadi, mogok motornya. Ya, yang mau tanya lagi? Kamu jangan cekir, tanya kamu. Ada tanya lagi nggak? Ada? Cukup Pak. Nah, oke, kalau cukup. Sebelum melakukan atau mengerjakan tugas, saya punya sedikit cerita anekdot ya. Ini cerita anekdot universal. Ini terkesan lebih sangat sarkas ya. Menurut saya punya cerita yaitu dalam satu pesawat. Di sini ada 3 orang, yaitu orang Arab, terus orang Cina, sama orang Indonesia. Nah, di situ ada pesawatnya itu mengalami yang namanya apa? Goyang-goyangan apa namanya? Oleng Pak. Turbulensi. Nah, di situ pesawat mengalami turbulensi, kemudian pilot bilang gitu ya. Ini kayaknya kita kelebihan beban gitu katanya. Ini kita kalau keberatan nih pesawat nggak bisa naik jadi turbulensi gitu. Terus apa nih solusinya? Kata orang Cina, dia bilang gitu. Solusinya apa? Terus kata pilot, mungkin barang-barang yang dibawa bisa dikurangi gitu. Terus yang dilakukan sama orang Arab, dia langsung bantu garasi kan, dia ke garasi, dia buang minyak-minyaknya tuh. Terus ditanya orang Indonesia, Wan, ya kan, Wan gitu kan panggilan, Wan, kenapa minyaknya dibuang? Terus orang Arabnya bilang, ya, gak apa-apa, minyak ini di negara saya banyak gitu. Terus kedua lanjut orang Cina gitu. Ini lucu ya sebenarnya. Orang Cina ini lanjutin gitu. Dia tiba-tiba langsung bawa semua barang elektroniknya gitu, dikeluarin semua, disisain sedikit buat dia. Orang Indonesia nanya lagi ya kan, katanya, Bang, itu kenapa dibuangin elektronik gitu? Orang Cina bilang, ini di negara saya banyak gitu kan. Terus yang terakhir nih, orang Indonesia dia bingung, buang apa ya saya? Minyak nggak ada, minyak kurang, elektronik nggak begitu mendukung. Kemudian apa yang dilakukan? Dibuang orang Cina, dia lempar orang Cina sama orang Arab ditanya, kenapa orang Cina dibuang? Orang Cina di negara saya banyak. Nah itu breakingnya. Nah tadi udah saya kasih tugas di GCR, tolong dilihat semuanya. Tugas di GCR tolong dilihat. Baik Ya, Pak. udah ada belum? Udah Pak. Udah ada ya. Kalau udah ada langsung aja dikerjain. Saya minta kumpulin hari ini ya. Jadi kita ini singkat aja. Sekarang masih ada waktu buat kalian berjalan di kelas. Tolong kumpulin hari ini. Saya juga masih ada urusan, jadi saya cukupin aja buat presentasi hari ini ya. Pak, izin Pak, ada praktek untuk kelas hari ini nggak Pak? Praktek tes anekdot. Praktek kayaknya nggak usah dulu deh ya, biar nggak ada. Atau ada yang bisa? Coba. Nah boleh. Coba di sini. Ya kita dengar sama-sama ya. Ini anekdotnya tentang baju termahal. Jadi ini ada percakapan antara si Amar sama si Amir. Op. Saya Sasandra Diva, berperan sebagai Amar. Dan perkenalkan nama saya Judis Sofia, berperan sebagai Amir. Nah di sini kita akan mencontohkan anekdot ya, judulnya ini baju termahal. Saya sebagai Amar mengenai terlebih dahulu. Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya ya. Kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Ya, coba saja kamu pikir seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Makasih udah maju ya.
kasih kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum. Bapak mau tanya Pak, tugas selanjutnya, materi selanjutnya apa Pak? Materi selanjutnya kita akan langsung bahas geografi ya, teks geografi. Itu udah ada dari RPP yang udah saya kasih kan ya di pertemuan pertama. Saya udah jelasin juga tujuannya apa, cuma saya kasih juga RPP dan rencana-rencananya. Jadi nanti tolong dipelajari dulu sebelum pertemuan selanjutnya, oke? Baik Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah, ada lagi? Oke, udah saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya. Saya cukupkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bawa ke kantor ya. Baik Pak, siap. Terima kasih banyak Pak. Saya duluan ya. Ya Pak, hati-hati.